nama saya Tata Faryat Hamdani dengan Yang keras suaranya. Apa? Yang keras suaranya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Tata Faryat Hamdani dengan NIM akhiran 027. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas besar komputer grafik saya dan game yang saya buat. Game yang saya buat berjudul Discover of Disaster, yang dimana tujuan utama dari game ini adalah menemukan sebuah objek. Dalam kasus ini adalah sebuah pusaka yang berupa keris dari sebuah desa yang terpencil yang ada di Jawa. Nah, tujuan kita itu menemukan keris berdasarkan dari clue-clue yang ada, mulai dari clue barang atau clue dari dialog NPC. Nah, dalam menu saya bisa melakukan setting, dari mulai setting sound atau setting sensitivity untuk movement kameranya. Lalu untuk guide sendiri, di sini cuma sama Gani juga penjelasan key maps apa saja yang digunakan dan penjelasannya seperti tab, inventory atau shift untuk sprint. Nah, lalu di about itu cuma ada identitas saya. Mungkin langsung mulai aja, Pak. Nah, di sini langsung di spawn ke sebuah desa. Di depan saya itu ada sebuah NPC. Ada seorang NPC yang dimana kita bisa interact dengannya. juga sama ini juga Pokoknya dia NPC ini guide kita apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan keris tersebut. Nah, oh ini baru si Gani ini. di sini disebutkan bahwa kamu harus bertanya kepada warga desa. Maka selanjutnya adalah bertanya ke warga desa. Di sini warga desa di sini memberikan clue bahwa mungkin ada sebuah catatan di belakang rumah. Maka kita harus cari di catatan itu berada di rumah mana. Ini Gani. Apa ini Gani? Oh, sepertinya ini Gani. Oke. Nah, saat kita menemukan Ini catatannya, boleh. kita bisa pick up item. listriknya. Nah, dan item tersebut nanti akan disimpan di inventory. Nah, tadi kan bisa clue-nya tuh bisa berdasarkan item yang didapatkan. Nah, setiap item yang didapatkan itu dia memiliki sebuah catatan, seperti sebuah catatan gitu, yang dimana catatan ini akan berguna nanti untuk menyelesaikan puzzle untuk menemukan kerisnya. Enggak apa, aku benci apa? Aku benci Anura. Oke. Bahasa Latin katak. Nah, selanjutnya semua NPC-nya harus diinteraksi dong, atau Ya, ini total ada berapa itu? total ada 6 NPC. Ya langsung aja. Lanjutin aja semua NPC sampai tamat. Berapa lama kan? Oke. Nah, selanjutnya kan tadi disuruh untuk tanya-tanya warga desa. Nah, ini selanjutnya. Jadi semua warga desa ditanyain. Iya, dan setiap warga desa juga dia tuh memberikan informasi di mana objek itu berada. Nah, seperti ini. Aku tidak mengetahui apapun. Oh, Dia Abah, tuh aku mau yang pengen NPC ini tuh Bah. nyuruh masuk ke hutan pinus buat nemuin nenek Ito dan suaminya. Nah, di sini Sekarang ada kita sebuah cari clue uang di mana sama suami si nenek Gani. Ito itu tidak bisa membedakan hutan pinus dan hutan biasa. Nah, ini bakal berguna nanti di Saya besar. dialog suaminya nenek Ito. Nah, ini enggak ini. Ini Karena Gani. clue-nya itu di hutan pinus, maka kita mencari ke hutan pinus. Oh, kayaknya Gani. Ini kamu bikin environment-nya Godot atau Blender? Untuk environment ini, Ya, saya pakai plugin, plugin Terabras. buat bikin rumputnya Iya. berpisah-pisah gitu. Ya, untuk objek-objeknya itu, objek 3D-nya tuh untuk yang pohon tuh saya ngambil di itch.io. Oh, itu asetnya ya. Ya, aset untuk Ini siapa? aku hanya membuat catatan. Saya Nah, di ulang kelas Ali ini sama si Gani. Iya. Gani. karena suaminya itu pergi duluan gitu. Ayo kita Jadi cari kita harus Gani. mencari suaminya. Catatannya tuh ada di sini. Dengan clue dekat danau ada 2 pohon besar dan sebuah rumah. Lalu kita mencari suaminya. Nah, ini suami dari nenek tersebut. Nah, dia nggak sengaja ninggalin catatan.
kamu bisa mencarinya di sebelah sini, anginnya bertiup ke kanan. Nah lalu kan tadi disebutkan bahwa suaminya nenek itu kadang ketukar hutan pinus dan hutan biasa. Nah di sini dia ada dialog, nenek Johan ada di hutan pinus, yang dimana harusnya bukan hutan pinus tapi hutan biasa. Nah itu merupakan pulau-pulau kecil. Kita harus mencari dulu di mana nanti. Nah, catatan ketiga adalah terselilingi oleh sesuatu yang tinggi melewati hutan mati. Maka kita ke hutan biasa untuk mencari NPC selanjutnya. Nanti dong Pak Rizky. Rizky di mana ya? Jadi putri apa? Oh ini. Jadi putri apa? Oh ini. Ini ngerandom pohonnya gimana? Plugin juga. Iya, lagi. Ini nih. Dia bahwa dia tuh menaruh petunjuk di area luar hutan ini. Maka kita harus mencarinya di area luar hutan. 10 menit. Nah, di sini ada petunjuknya. Dari keempat petunjuk ini ada clue yang harus dipecahkan, yaitu bagaimana apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di sini Kayaknya udah cukup. Oh, udah cukup. Mungkin langsung ke itunya aja, Pak. Ini nggak ada logika. Pas emang mau nyari aja, nggak usah ngomong sama ini. Si catatannya udah ada. Bisa harusnya. Itu bisa di itu nggak? Oh, jadi Jangan harus, kayak gitu. harus ngobrol dulu ya. Iya. Bisa. Kalau nggak ngobrol nggak hilang tuh si catatan-catatan. Oh iya. Tidak ada di peta. Saya tidak ada di sini. Sepertinya. Itu nyimpannya random atau udah ditentuin di situ si catatan-catatan itu. Nah, ini ada bug, Pak. Jadi nyangkut. Oh, Jadi mungkin harus ulang lagi. oke, udah. Mungkin langsung ke itunya, Pak. Final. Oke. Tadi kan ada clue, ada dekat danau ada 2 pohon besar dan sebuah rumah. Ya. Nah, di sebuah rumahnya itu dia ada sebuah chest, di mana chest itu harusnya berisi keris. Nah, setelah membuka chestnya itu, tadi berdasarkan clue-clue yang ada, itu ini kunci, maka jawabannya di nah, aduh, untuk Pak saya lupa jawabannya. Anura jadi ketamakannya gimana cara? Enggak, itu Anura itu jadi emang pengecoh, clue pengecoh. Sebenarnya ada di note nomor 3, nomor 4. Sama reka di jam 11. Nah, setelah kita berhasil menjawab puzzle-nya, terus akan ditemukan, dan saat kita sudah berhasil menemukan pusaka. Oke. Bagus. Ya, itu. Ini POV-nya emang ini nggak bisa dari yang lain POV-nya. Agar memudahkan sih Pak, kan soalnya clue-nya itu kecil ya. Jadi kalau misalkan pakai third person, dia cenderung gak bakal kelihatan. Oke. Dan terhalang pohon-pohon juga. Paling gitu challenge-nya dikasih logika-logika yang itu harus muter dulu, nggak boleh langsung shortcut. Oh, ya. Kalau misalnya belum ngobrol, belum bisa tuh, belum ada tuh si teksnya.
Pertama itu. Kedua, ini ada siang malam nggak? Enggak Pak. Udah nyoba belum? Berapa lama orang bakal main ini? Berapa lama? Belum ada sih Pak. Belum Tapi ada. perkiraan kalau benar-benar nggak tahu gitu Ya, bisa sampai 10 sampai 15 menit mungkin. ini luas si petanya berapa sih? 256 kali 25 kali. Bisa ada denah nggak? Kan tadi ngobrol sama warga, tahu warga atau bukan gimana? Warga itu ada di depan rumah, nggak juga kan? Ada yang di hutan. Asumsinya semua warga Pak. Karena ada di sekitar situ. Kalau dikasih denah nggak? Denah kan ada ini rumah-rumah nih kayak GTA gitu. Oh, Jadi ada map. Jadi kalau tekan M keluar map, tapi map rumah aja. Terus saya ada di mana sekarang gitu. Biar dia nggak frustrasi gitu kalau nggak tahu. Dia putar-putar aja terus. ya, ya. Oh, sejauh ini kabur. Kalau bedanya pohon pinus sama pohon biasa kan kamu developer tahu gitu. Kalau orang lain bedanya ngebedainnya apa? Udah ada. Nggak ada ya. Ini Mariskinya lagi ini ya. Jadi challenge-nya dicatat aja tadi. Oh iya. Yang pertama Coba sambil catat. terkait itu logika notes. Yang kedua siang malam. Yang ketiga itu tadi maps. Jadi logika notes siang malam dan maps. Iya. Kita cari Lani dan Segani juga. Kanan lanjutin. Juga sama si Lani. Pak Yadi. Saya minta rekamannya. Mana Lani? Kita mau replay lagi. Udah. Udah kasih tantangan. Tantangannya apa? Ini minta rekamannya. Pak, ini saya bisa langsung akhiri. Iya, langsung aja. Ini Pak Yadi. Hah? Saya Pak Yadi. Enggak Terima tahu. kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Harusnya mah wabarakatuh. ada ya. Oke, ini ya udah selesai. Ada request dari Pak Yadi. Jadi hari ini ada KDT yang ininya topiknya tentang juga LLM. Barangkali sih diminta untuk masuk aja sampai jam 12. Dari jam ya 12 selesai. Kalau nyantai ya. Ya. Yang udah selesai nih, kayak udah selesai tantangan, silakan langsung ke atas aja. Udah tugas lagi. Oh ya udah biarin aja lah Pak. Kan ada kelas 1 seharusnya. Nggak tahu. Ada kelas 1 itu harusnya. Apa? Tugas Pemdap sampai Senin. Pem? Pemodelan data. Pemodelan data, Mbak Ade. Iya. Apa Senin? Iya. Itu juga ngajuin saya awalnya Jumat. Tapi diajuin. Di Pemdap lebih penting. Sampai kebakar laptop. Tapi kebakaran laptop ya. Jadi udah? What is crazy now? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM belakang 053 dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil game 3D saya untuk mata kuliah komputer grafik. Nah, kita langsung mulai aja. Gamenya judulnya Virus Nuaur. Nggak tahu kenapa kepikiran ini, tapi intinya ini gamenya berbasis third person shooter
kalau kita lihat di health-nya Apalagi? itu intinya mengeliminasi musuh yang ada, terus ada beberapa task yang perlu berinteraksi dengan warga lokal atau NPC gitu untuk dapetin objek tambahannya gitu. Ini help, kalau about isinya tentang developer atau kredit sama kreditnya. Kemudian kalau kita play, nah ini masih loading. Nah ini gamenya. Jadi kalau dilihat itu misalkan ini ada warga lokal tuh ya berarti NPC tuh ya di bantuannya kan warga lokal. Makanya dia di objeknya dia orang yang menggunakan baju adat. Kalau kita interaksi ya ini ada. Nah, Pak Yudi udah ada. Oke, di sini ada semacam clue. Clue-nya tuh ya ada 5 makhluk aneh. Kalau dilihat itu di kanan 1, 2, 3 di atas hal. iya di atas kiri itu sudah kelihatan ada simbol tengkorak, berarti itu ada 5 musuh di map ini. Terus ada juga ranjau yang bisa ngurangin health-nya. Ini jadi misalkan kalau ditembak, nah ini kalau misalkan kena, terus ada ini juga kalau misalkan ini NPC kedua, kalau kita interaksi itu juga ada. Jadi ini kalau kondisinya masih musuhnya masih ada gitu. Kalau misalkan musuhnya kita coba eliminasi semuanya gitu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke NPC-nya, nah ini dia teksnya berubah, jadi dia ngasih clue lagi. Ada jalan keluar. Nah, jalan keluar ini maksudnya pindah ke stage berikutnya gitu. Nah, ini masuk ke stage yang kedua. Kalau kita interact sama NPC-nya, itu sekarang beda. Dia ada 3 makhluk aneh sama 2 objek melayang. Dan ini harus dimusnahin katanya kalau yang objeknya bergerak. Nah, objek melayang tuh yang satu itu, kemudian ini kalau benda, nah ini juga sama. Jadi kita harus eliminasi dulu buat dapetin. Coba kurangin darah kamu. Kill diri sendiri. Langsung bilang ya. Udah. Bentar dulu. Bisa nama lagi. Itu yang mahal di atas. Oh iya. Dia banget sih di atas. Di mana ya? Lupa. Oh ini nih. Ikut lomba bisa kan Pak Rizky? Nah ini kalau udah, misalkan kita coba
interact sama NPC-nya. Nah ini beda lagi. Jadi ada periksa peti di ujung katanya. Kalau coba ke ujung ya ini udah Aman. Respect. Dosen. Oke. Hidup bagus. oh iya. Sini ada yang namanya Agus. Ayahnya. Pak Yudi gimana? Mau ngasih challenge atau mau nanya? Enggak. Ini yang bikinan sendiri yang mana? Pak Jiri? Apa? Yang bikinan sendiri? Oh, Oh, saya ada sih pertanyaan. Tadi kan rumahnya rumah gadang ya? Ya. Cuman kenapa nanyanya Mas? saya udah Udah. enggak Kalau bercanda. kalau ngomongin itu, jadi kalau yang hutan ini temanya tuh di hutan Sumatera, makanya tadi pas interact sama NPC di siang hari itu dia manggilnya bang, panggilannya. Tapi kalau misalkan yang di level kedua ini tuh kayak temanya tuh diambil dari pedesaan di Jawa Timur gitu. Goreng. Jawa Timur. Nah, Mana son horegnya? rumahnya emang rumah dari khas apa suku dari Sumatera gitu, tapi ya temanya dari Jawa gitu, jadi ini pedesaan di Jawa. Ini malam berarti ya? Iya maghrib gitu, maghrib ya. Maka soalnya masih ada terang lampunya, iya terang yang dari Pas maghrib nanti keluar kata layung. Jawa Timur ada layung. Bahasanya layung. Ini semua kamu tekstur sama ini di script apa di gambar. di gambar? Bentuknya gambar. Di scout. Iya. Dan teksturnya apa? Campur-campur, ada yang satu aset itu beberapa tekstur ditempel kayak salah satunya orang gitu. Jadi tangan kaki, bagian kakinya teksturnya bisa. Coba lihat ya, tekstur. Dari tadi kayak gini. Kurang curiga hentai urang. Yara mana? Ada. Berarti lama. Jadi kalau dilihat itu ada beberapa di Coba. ini bagian badannya. Oh, coba apa? Ini buat Berarti di script dari tekstur ini nyambung 3D-nya di script apa? jadi di ini tuh di generate dari gambar 2 dimensi, di generate pakai AI jadi 3 dimensi. Nah habis itu buat benerin teksturnya, karena pas ketika di generate tuh si teksturnya berantakan. Mencong-mencong. Terus dibenerinnya di Blender. Di Blender di caranya gimana? Itu sebenarnya pakai tools juga sih, tapi dibenerin ya ujung geser-geser gitu Pak. Hah? Blender. Geser-gesernya manual atau Iya, geser-gesernya manual. Manual. Bukan di enggak, script. soalnya ya, enggak ini juga di OBD-nya kan kecil gitu, jadi nggak perlu detail gitu. Coba dilihat scriptnya. Pindah. sini nonton dulu. Oh, berarti Ini nonton ini. Nonton AA. Ini tester nih. Tester. Oh, kalau belum ketemu itu ya. Nggak ada mungkin 12 tahun. Mau ya? Ya. Sampai
Orang udah bimbingannya terus kira. Orang Haring. Nanda mana Oh, Nanda? ini, Pak, di rumah. Jadi buat teleportnya pakai area 3D. Nah, ini yang ini stage pertama tuh ada teleport tile, jadi area blok itu, dan ketika usernya masuk itu dia bakal ada ini nambahin audio, terus ya nunggu audionya selesai baru di teleport pindah ke sini. Ini sim tuh Pak. Iya, Berarti kamu punya Rustic. iya, yang ini tuh scene yang stage kedua. Ini Itu namanya Rustic Sim. iya, ini Forest. Simnya generate atau kamu ambil yang udah ada? Punya siapa punya? Generate mapnya, aset mapnya itu pakai yang dari Candy Asset. Terus buat bikin petanya, stage-nya itu dia pakai grid map. Nah ya, 3 grid map buat nambahin detail, yang satu buat peta, yang ekstra ini buat pohon-pohon, habis itu yang traps ya buat nambahin obstacle-nya. Forest juga sama. Fariski, Patrista, Mangga. Asetnya yang tadi Asetnya- bikin sendiri yang mana? Asetnya yang sendiri itu yang Nusantara Pak, Yang jadi mana? NPC yang Ini interaktif build sendiri. dari gambar Mesin 2 Jaka dimensi nih. terus diubah jadi 3D. Oh, itu AI. Ya, Yang bikin sendiri ada? Udah pas saya yang lupa. sendiri enggak. Enggak ada. Udah. 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 Oke ya, untuk Ini gameku pakai spread dulu. tantangan buat Fajri ya. Kan tadi panah ya. Iya. Panahnya bikin ada batas sehingga nanti ada item panah, atau enggak kamu bisa nebang pohon buat bikin panahnya ya. Oh, jumlah panahnya terbatas gitu. Nah, ntar ada item panah. Kemudian tadi kan kalau udah beres bunuhin monsternya kan kita bingung juga ya, ternyata harus teleport, Iya. tambahin like-nya atau apa gitu, Oh, boleh. atau pengarah harus ke situ. Kemudian darah bisa berkurang, tapi ada item nggak buat tambah darah kata temannya tadi? Item tambah darah ada nggak? Enggak ada. Nah, tambahin. Kemudian kalau bisa ada map silakan. Kemudian main menu sama game kamu beda jauh ya. Iya, Nah, itunya. main menunya sinkronkan. Silakan pilih salah satu aja ya. Bukan salah satu, sebisanya maksudnya. Sekarang 10.26. Itu ada lighting itu di sana. Oh iya, ini lighting. Pelangi dan Idenya muncul ketika pas belajar mau UAS Komgrang. Pelanggaran. Pelanggaran. Waktu itu belajar lighting terus ketemu namanya spotlight. Ya, jadi buat pencahayaan yang nembak ke area. Nah itu kalau saya ke tempat yang gelap itu gimana caranya? Gelap, Tetap gelap. sebenarnya ini Kepake nggak sih lighting? lightingnya kepake Pak. Ini kalau misalkan ini kalau dimatiin itu gelap gitu. Iya, tapi kan kalau saya ke sana tuh kan saya dapat lighting dari mana? Bentar, ke sana tuh Itu contohnya yang gelap. yang gelap Yang enggak. area sini. Ya. Nah ini pakai directional light Pak. Jadi karena tadi temanya tuh sore, jadi sekarang yang sekarang jadi dia masih ada cahaya. Saya dikit. Cahaya dikit. Ini kalau misalkan directionalnya dimatiin itu kelihatan gelap banget. Tapi kalau misalkan ini, Wah, coba matiin. Agak. Coba matiin tuh tantangan akhir. Coba matiin pengen lihat ya. Tapi ya kan dari Godotnya sendiri kan ada ambient light yang default biar Ya coba benar-benar jangan kelihatan gitu. bedanya apa gitu. Iya, ini kayak nambah tuh. World environment-nya gimana? Ada lag juga nggak? World environment-nya
Dia ya ini pilih ambient light-nya yang gelap gitu. Nah, coba ganti. Warni ulang alik. Misalkan warnanya gitu atau Iya, bebas mau karena apa? Biar gelap. oh biar gelap. Nah, itu. Wah, anak orang bawa dia aja. Sudah Tidak ada listriknya. Tester. Ini gelap. Oh, mungkin layang mau. perang lagi. Jadi maghrib benar. Ini ininya. Oh, dilihatin jadi kayak apa itu? Nah, ini Gelap ya. gelap. Coba jalanin. Dan ulang aling dan ini pesawat akrobat. Ya ada saya Dimatiin si ambient dan light-nya. ada Dibuat gelap gitu. di depan lalu saya di belakang lalu saya beli. Oh, itu udah kelihatan. Dan ini spotlight-nya kelihatan banget gitu. Ini kita cari. Kayak plus ya. Ini kita cari ulang alik. Ulangi ulang alik. Ini salah satu yang mau lomba kayak gini sebenarnya ini ya, tinggal ikutin lomba. Tapi temanya, tema harus ada temanya. Kalau kemarin tuh keuangan, pinjol, mungkin pinjol gitu. Di Ulang alik. Kalau sekarang mungkin alam ya, kalau antam ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ya? Poin light itu yang kayak center. Ajik. Dari lurus. Bisa buat kayak Ini gini. supaya ini spotlight. Iya. Oh, ya berarti itu kan. Kita buat kayak ini. Iya. Itu yang dari Cina. Template-nya bukan itu sendiri. Oh, enggak pakai template. Kan yang Cina farmnya juga kayak gitu kan. Teman-teman. Aku yang ini. Itu yang farm saya yang contohin sub. Jadi wajar nih, aku mau bawa kenyataan kan 3 menit sekarang sudah dapat pada modal dari kan. Semangat. Jelang. Udah set up jelang? Saya lagi kekenapa? Oh, Ma Ais jadinya. Ya, saya ketek. Kenapa katanya Ais pengen? Fadila Akbar mana? Bikin make apa? Udah set up kamu? Set up sekarang. Fighting kok, praktis 82. Faisal Basri. Bisa masuk. Aduh, sudah. Faisal Basri mana nih? Udah 30 menit ini. Silakan Fadila Akbar set up ya sambil. Jadi biar cepat. Ya makanya saya bilang asal teori kalian 60 bisa dapat A. Tapi kalian 60 enggak teorinya. Yang kurang tahu yang mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah ini ya. Aisyah nama lengkapnya apa? Aisyah sana, Pak. Oh, 20 Juni kamu ya? Hah? Aslinya besok. Enggak, Pak. Saya 19. Ais. Oh, kamu IM isinya ya, bukan PM 315 IM. Sama kayak Jaina loh rupanya. Ya silakan, langsung aja. Mangga silakan. Perkenalkan nama saya Aisyah sana dengan jumlah angka 05. Jadi di sini game saya itu mengambil referensi dari game fighting 2,5 dimensi kayak Street Fighter, KOF, dan lain-lainnya. Makanya saya lebih fokus ke mekanik gamenya daripada ke world environment atau grafiknya. Jadi paling ini harusnya kredit, Pak. Baru ada saya doang. Kalau main Bukan ini ini helm. tuh jurusan buat lokal multiplayer buat 2 orang pakai satu keyboard. Buat helpnya saya belum bikin. Paling kontrolnya itu dia WASD buat maju mundur. Kalau gini saya bawa keyboard Xbox ya. Sama kalau mukul dia tuh ada 2, ada light punch sama heavy punch, sama ada light kick sama heavy kick. Oke. Nah, terus kalau misalkan interaksi sama hitbox musuh atau hardbox itu dia bakal ada efek kok nggak muncul. Ya harusnya itu ada efek lagi, cuman kayaknya ada yang salah tapi nggak ada muncul. Itu kenapa ke kanan nggak kiri? Nggak tengah maksudnya? Yang mana, Pak? Player 1 win ya. Oh, itu saya sukanya di sini aja sih, Pak. Kayak enak aja liatnya. Di
Gimana? Sama mekanisme menentukan menang kalahnya itu dia based on kalau misalnya jatuhnya miring atau enggak darahnya kurang sampai 0 atau waktunya habis. Paling itu aja sih Pak. Coba tekan. Ke player 2 sekarang. Oh, main Pak. Ini sebenarnya kalian bisa itu ya. Ini kan keyboard satu. Oh, keyboard satu lagi gimana? Bisa nggak? Cabut. Harusnya bisa sini. sih Pak. Di Tadi lagi set up. di bawah sini. Di bawah sini. Oh ya maaf. Ini pakai Yang ini. Ya, ini. Kalau Ini plug B-nya hancur rusak semua ya lo kita. Terus yang DAC, yang MM lah. Orang pun masak mau, orang jadi pandar orang sok. Coba. Fadila, set lagi Fadila. Udah set. Tadi kan saya udah lagi download nih. Udah download. Ya di ekstra, dia download, dibuka, di open. Untuk pindahin nanti ke sini gitu. Enggak, di situ aja. Oh, nanti di sana. Di sana. Baru datang ya? Baru tuh pokoknya bisa buka zip. Bisa. Pokoknya open dulu aja yang penting. Bagus, kayak nilainya 85 ke atas kok ini. Nilai juga 85 ke atas. Ada 90, ada 92, ada 85. Poin project base. Iya, project base ya. Ini karakternya bisa dipilih nggak? Nah, awalnya tuh ada 2 karakter Pak, tapi karena movesetnya terbatas, jadi kayak pikir ya buat apa gitu. Kayak nggak guna gitu kalau misalkan ada 2 karakter juga karena nggak unik Pak. Karena yang mana ini? Sama ini like punch, heavy punch. Nggak bisa ya? Heavy kick. Yang ini kan Nah sekarang Fajar Streak ini ya. namanya. Aku udah belajar dulu. Elegan ya, elegan. Yang kalah nilainya -10. Belum anjing. Sikit kurang. Elegan ganti. Cek ini masih punya chip-chip. Paling Mana Krisna? 250. Lagi satu gis. Mantap. Bisa nggak lagi? Oh, bisa nggak? Main satu mah dicit itu lah Zaf. Ngecit aja. Main menu. Player 1 udah bisa ditambahin itu. Sama ya namanya. Gak ada transparansi itu. Iya benar. Mungkin buat fitur-fiturnya itu saya lebih ke fitur mekanismenya karena di game fighting itu ada yang namanya putsi itu konsep dimana kita tuh kalau maju kalah sama yang memblok serangan. Kayak memblok serangan itu maksudnya nyerang sambil diam. Kalau yang nyerang sambil diam itu tuh bisa kalah sama orang yang maju tapi bohongan terus dibalas lagi nyerangnya. Oke, kamu play lagi sekarang. Kau bisa ke bawah? Oh nggak bisa Pak. Ke bawah terus nendang-nendang gitu. Kalau itu movesetnya belum ditambahin Pak. Belum ada ya? Mekamonya kemarin error Pak. Oh, apa? Tuh Pak, setuju Pak. Perlu duit ya? Ya. Yang buat yang suka itu. kebanyakan ya. Paling fitur yang ini tuh yang jelas tuh with punish gitu sih Pak. Kalau ini roll, bisa roll. Gak ada, paling movement tuh cuma loncat, jalan sama ini doang Pak. Karena animasinya banyak banget itu. Pusing saya. Terus kodenya mungkin saya bikinnya lebih scalable sebenarnya. Jadi saya tuh bikin karakternya tuh komponen base. Jadi tiap karakter tuh bisa memiliki komponen-komponen ini biar buat di aplikasinya. Jadi tiap karakter tuh bisa diunikin lebih scalable aja gitu. Ini pakai template atau ada Bikin sendiri semuanya Pak. ya? Oke, mantap. Kalau bagian grafiknya saya tuh cuman bikin yang bagian bikin sendirinya tuh cuman bagian efek ini aja, hit impact. Tapi entah kenapa ini nggak ada.
Harusnya ini ada. Oh iya ada. Itu harusnya tadi tuh ada pas buku. Harusnya ada ya pas. Coba jalanin. Halo nih. Tapi harusnya di kode tuh udah di set otomatis jalan. Tidak, cari lagi. Kamu mau. Coba pukul. Oh ada ya. Tapi harusnya ada yang merah-merahnya itu loh Pak. Oh iya, sama saya tuh nambahin input buffer. Input buffer tuh kalau di game fighting itu tuh buat ngedeteksi combo sama motion input. Jadi kalau misalkan saya Ada combo ini jurus. belum ada, baru jurus. Itu kayak kalau misalkan kalian masukin Ya kombinasi kami arah, gitu ya. kalau game fighting Street Fighter tuh kayak one up circle, tambahin pukul, keluarin Hadouken Get gitu. ya. Tapi ini belum tambahin Hadoukennya gitu lah, kayak wallnya. Ya. Ini ya tantangan buat kamu ya. Tadi posisi wingnya tuh jangan ke kanan gitu, kamu tengah ya. Posisinya centerin. Kemudian highlight buat milihin menu, coba ke menu. Nah, klik play. Coba cuman yang di have cuman playnya aja gitu, jangan sampai ke pinggirnya. About exitnya juga. Itu si yang hitamnya. Nah, yang hitamnya jangan terlalu panjang. Ya, maksudnya jangan sampai ngelebar kiri. Oh yang Ya, kayak lainnya. ini ya lah ini. Ya, jangan terlalu ke kiri, pas aja gitu. Aja sih Pak, biar ada goyang-goyang gitu. Goyang-goyang nggak masalah. Cuman itu jangan terlalu kepanjangan gitu. Tapi ini udah disesuaikan sih Pak, kalau misalkan ke exit jadi turun bahwa ini maju. Iya. Tangan nih, Ke kiri yang jangan terlalu ini. Oh ini. Ah. Oh ini. Kemudian ini kamu kok nggak sesuai dengan mapnya ya? Itu Menunya. enggak, tempat dari yang dua dimensi itu saya pakai yang ini. Ya kalau mau diganti ya. Kemudian bisa pilih char, bisa pilih map, cara ada atribut default statusnya ya. Mapnya, backgroundnya. Ada item nambah darah atau weapon random ya. Seandainya bisa aja. Ada ronde. Player bisa rebutan. Ronde. Kemudian tadi combo kalau mau skill sama ronde ya. Nanti saya chat ini, tapi ini nggak detail. Nah itu. Temannya ada mau kasih masukan? Karakter udah pilih karakter. Pilih Main map. aja main punya. Terus ronde. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Yang marah dong. Oh, yang belakang gitu. Ini yang itu banyak genre. Ini kan dia buat satu player berdua ya. Oke, applause ya buat Ais ya. Oke, sekarang Cari lagi. Jelang tadi digantiin. Fadila udah siap? Oke, silakan dulu. Setelah Fadila, Faisal mana? Kamu langsung set up. Sekarang Ya makanya kan 30 menit sebelumnya. gimana? Yang udah tadi Rio. Cari lagi. Sini Rio. Tirta, silakan sini juga. Saudara buat disegan yang lain. Mati bisa nggak? Ini Warna mahal. merah. Ini mahal. Bisa. Ini mahal. Yang saya tadi Ini Rio ya. Mahal juga. terus remaining Semuanya mahal. 7 malam juga ya karena itu sudah siap. Tambahkan timer, ini timer itu setiap waktu. Jadi ketika timer di roda tersebut sudah habis,
si gamenya bakal berakhir, si playernya bakal menerima damage dan saya bayar gamenya. Dan yang lain. Dan kalau rodenya lanjut harusnya timernya reset. Nah ini lalu ini saya udah menambahkan bos. Jadi ketika monster king di satu ronde itu udah habis semua, bakal spawn bos. Bosnya dia punya XP 5 kali lipat dan ukuran juga saya perbesar. Tapi ada masalah. Harusnya kan saya ngalahin bosnya dulu baru rondenya lanjut. Tapi kalau di situ saya udah keburu jadi rondenya udah ronde 2 ya. Rondenya itu sekarang saya batasin jadi 3 ronde. Coba tamatin. Fadila gimana, udah beres? Lagi bapak. Bagus juga. Ini mahal. Ini Oh, besar total. Sebesar cari. Gani yang mana? ikut saya pak. Oh, Sekarang Gani di mana ya? Ayo kita cari Gani. Akrobat itu sudah lagi. Orang udah 3 mesti lebih dikit. Yang ini ketika udah sampai ronde limitnya Main unik masih 2. ya Main ini masih 2. Kalau penguin apa ya? jadi itu pindah ronde ya dia. Kayak apa? Kayak dia udah ya. Ya silakan. cari Mbak. Aku harus di mana? Ini aku main Udah boleh pulang, ini kita udah bisa game ya. Nasional ya. Udah? Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan menceritakan dari pengerjaan tugas besar Kongrat, yaitu game Petualangan Sang Penjelajah. Untuk tampilan awal pada main menu ada beberapa button. Yang pertama ada start game, credit, help, dan exit. Untuk credit ya cuma gini aja sih Pak. Aduh. Seharusnya sih Pak untuk di sini tampilannya nggak acak-acak gini. Mungkin karena dari sebelum ya. Selanjutnya memulai game. Mulai game ini diawali dengan premis yang menceritakan terkait ceritanya gitu. Pertama ada Indonesia, tanah yang kaya akan warisan budaya, sejarah kuno yang terlupakan oleh waktu. Atas suara muda, tumbuh dengan cerita rakyat dan dongeng pusaka dari ayahnya. Yang mempercayai bahwa peninggalan leluhur masih tersembunyi di pelataran hutan. Mungkin itu untuk premisnya. Kita lanjut.
Oh, ini. Pertama, karakter kalinya ini bernama apa? Kali ini seperti yang diceritakan premis, itu mencari sebuah pusaka-pusaka. Karena kali ini tidak tahu di mana pusaka-pusaka tersebut, jadi akan menanyakan NPC. Untuk mekanismenya ini menggunakan tombol untuk memulai interaksi atau dialog dan enter untuk Kita NPC-nya itu yang NPC-nya Pak, soalnya kemarin untuk generate model sudah bisa, tapi karena gerakan dari Wishimonya error, ini nggak tambahin. Stasi juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi Coba lanjut game ya. karena NPC ini tidak tahu, misalnya kita mencari tadi disebutkan untuk NPC Ibu Sari ini karena tidak tahu informasinya, jadi kita menanyakan ke Pak Ahmad. oh bisa sekali. Sini tuh kurangnya pada saat dialog nggak bisa langsung skip, jadi harus nunggu dulu satu barisnya gitu, baru bisa di next. Kamu ke satu cara ya. Iya, Pak. Mulai dulu yang ini. Karena si player udah dapat informasi untuk mekanisme lainnya, di sini ada terdapat obstacle. Jadi ketika si player melewati atau terkena area dari obstacle, maka dari si player akan berperan jadi beberapa kali. Ini kita hindari aja. Ini mah apa? Untuk dari lingkungannya di sini saya dibuat menggunakan frame 3D. Untuk tekstur ini saya mengambil dari website. Namun lupa lagi nama websitenya apa. Di sini saya menggunakan dua tekstur. Yang pertama untuk tekstur tanah dan tekstur batik. Ini ada yang kecil lagi, itu terkait informasi dari di mana aja pusakanya gitu ya. Karena ini lumayan banyak juga percakapannya, ini kita skip aja dialognya, langsung mencari sebuah pusakanya gitu. Rumah itu harusnya itu gak ada baling-balingnya. Juga untuk lingkungannya terdapat sebuah rumah-rumah gitu dari rumah saung. Ini kamu realistik teksturnya di kompres berapa mega satu tekstur? Untuk saya ambil tekstur itu itunya 2K Pak. 2K. Nah, di sini ada 3 pusaka. Pertama ada base, untuk kolektifnya itu menekan I. F, maksudnya F. Oke, kita ambil dan terdapat informasi juga yang kolektif aja. POV-nya bisa pindah. POV-nya di sini menggunakan mouse, jadi bisa gerak-gerak. Dan itu juga dari mouse ini terdapat mekanisme untuk mempercepat atau memperlambat jalannya juga gitu. Dengan menggunakan mouse. Mungkin cukup segitu Pak. Soalnya untuk lingkungannya lumayan banyak juga. Di sini ada mekanisme
mati gitu. Tapi karena nanti bakal setup lagi spawnnya terlalu jauh, mungkin untuk tip darahnya jadi jika loncat terlalu tinggi di atas 50, maka si darahnya akan berubah. Juga terdapat sebuah area atau lingkungan air terjun. Kalau itu Itu ada airnya ya. Untuk airnya ini menggunakan plugin River Keyboard Gradle. Bisa jatuh nggak kamu ke air? Bisa Pak. Coba. Cuman berenang atau mati? Oh kan. terlok. Ini pakai terain ya. Dia bakal ada cara ini. Aku untuk membuat ikan itu. Generate itu tree-nya itu di gimana prosesnya? Tree si player. Posisinya tree. Maksudnya itu itunya. pohon. Untuk pohon di sini saya menggunakan fitur dari Talent 3D. Jadi gitu lagi. Sekarang Nah, pada bagian mesh. Tapi sebelumnya untuk membuat pohon ini harus sudah terdapat dulu objek pohon. Lalu si pohonnya dibuat scene. Nanti ketika ini di drag ke sini Pak. Scene file Manual maksudnya atau enggak sih. Jadi misal seperti ini. ini roket lagi. Sini juga bisa menentukan seberapa banyak dan seberapa luas area yang ingin Tidak. Roket. didapatkan juga untuk menyimpan pohon ini. 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 Tidak. Challenge-nya tadi lihat menu dulu, running dulu. Bakal lebih gede dikit ya. Kalau digedein sana Maximize. bakal jadi kurang enak gitu. Soalnya saya setup dari ukuran Windows-nya begini. Ya, kalau untuk Fadila tantangannya tambahkan skip untuk perbincangan biar bisa langsung keluar teksnya semua pesan itu. Kemudian helbar tambahkan icon heart atau apa. Ya kan tadi cuma 1% doang kan ya? Atau mau jadi per berapa? Jadikan merah-merah juga, jadikan agak merah gitu ya. Jadi untuk di bar tersebut Pak udah ada indikator 100%, 50 gitu. Pak Iya. nanti saya namakan gitu ya. Iya, nama kalau mau ganti warna. Iya. Kemudian tambahkan map atau lag posisi item yang ditujunya biar gak bingung. Kalau kamu ke penjelajah ya, Iya Pak. tambahkan map biar bisa cek peta atau ada posisi item, ada like-nya gitu, item itu bercahaya jadi dia penasaran. Kemudian tambahkan menu buat sky view. Sky view itu melihat keseluruhan ini. Iya, dari soalnya kamu lihat dari langit gitu. Oh, Sky view. Kemudian tambahkan cuacanya. Kan penjelajah, nggak mungkin cuma cerah terus ya. oh iya. Nah, itu aja. Kasih mungkin untuk Nah, ini juga udah saya chat sih. Tidak. Sekarang 10.57. Terima kasih Pak. Ya. Mangga Faisal. Ini tadi belum bisa download, jadi harus pindahin dari mana? Kenapa nggak bisa download? Kurang tahu. Kayaknya filenya tuh kan saya pakai Git, terus pakai yang large file gitu, terus nge-recognize-nya mungkin si ekstensinya salah, jadi pas di download tuh kayak error gitu. Tapi udah ke download tadi di AC-nya. Download zip nggak bisa. Nggak bisa. Di sini jadi
Muhammad Hasbi mana? Ya Pak. Udah siap kamu? Harus download. Yuk, set up sekarang. Jaki udah set up? Oh, iya Pak. Set up sekarang aja. Adrian? Belum ada. Amadeus sudah set up. Jam 1 tapi ya. Ini 12.30 ada. Udah ada tadi 12.30 siapa? 12.45 ada. Layang-layang. Ibu mana? Layangan ibu mana? Udah dari awal. Akhirnya, awalnya kan punya elemen seperti ini, kami bukan buat punya ini dulu. Kalau nggak hitboxin anak ini. Abah cari pesawat akrobat Sigani. Ini bikin layangan. Layangan binatang. Pegang. Oh ini. Oh ini sangat besar Kemarin tuh Bah. yang project cuman Abian yang bermasalah. Perlu ditanya ke Pak Wendy, Abiannya gimana? Tadi ada Abian. Hah? Udah nge Pak Wendy belum kan sama Pak Wendy? Si Deo sama Deo bagus katanya dia, karena kelompok mereka bagi-bagi tugas, dia bagian front end. Walaupun di itunya dia jarang masuk ya, kita rendahin aja nilainya, bedain 80 pas oke. Kalau saya kemarin saya rating developer pemula, developer ini, kemudian kalau plus satu nilai gitu. Ini juga nilai live dulu, nanti laporan saya cek ulang. Baru nilai yang bisa di live aja, yang udah grafik sekarang. Juga laporan sekali cek ulang. Pasti perpanjangan sampai hari Jumat depan sih, cuman harusnya kita bereskan. Hasil. Cabut aja itu, atau di belakang tuh ada ya, di belakang